Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan pertama di semester kedua ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 6 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 2. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Gambar pertama. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik murid-murid untuk berkepribadian baik dan mengajari murid-murid berbagai mata pelajaran dan memastikan semua murid memahami apa yang sudah aku terangkan. Gambar 2. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang dan mendesain bentuk bangunan. Kemudian gambar ketiga. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menjaga kesehatan hewan dan memeriksa, mendiagnosa penyakit pada hewan, kemudian memberinya obat. Kemudian pada halaman ketiga, aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis objek berupa pemandangan alam, wajah seseorang, dan lain-lain. Kemudian gambar kelima, aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengemudikan pesawat terbang untuk mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, adik-adik yang hebat, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kelak. Itulah cita-cita. Kemudian tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Di sini kakak akan mencoba memberikan contohnya. Cita-cita menjadi polisi, kegiatan utama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kemudian pada Ayo Membaca, silakan adik-adik membaca sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku pada halaman 4. Kemudian pada Ayo Berdiskusi, silakan adik melakukan kegiatan sesuai panduan pada halaman 4. Berikutnya pada halaman 5, tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Di sini kakak akan memberikan kesimpulan pada halaman 5. Kesimpulan. Ciri-ciri puisi. 1. Ada judul. 2. Terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. 3. Keteraturan bunyi vokal. Dan keempat, menggunakan kata-kata yang indah. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Perhatikan contoh di bawah. Anganku melayang ke masa depan. Ini adalah baris puisi. Aku ingin menjadi seorang guru. Ini juga baris puisi. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan dan guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ini merupakan contoh baris puisi. Keempat baris puisi tersebut akan membentuk bait puisi. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 5, susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi.
kemudian tuliskanlah di tempat yang telah disediakan. Di sini kakak akan membantu menyusun bait puisi yang diacak tersebut. Susunan bait puisiku. Guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Selanjutnya pada ayo mengamati halaman ke-6. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaan itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Kemudian mari kita baca bacaan pada halaman 7. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Selanjutnya ayo berdiskusi pada halaman 8. Nomor 1. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Kemudian 3. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Perhatikan gambar yang sudah kakak beri nomor. Silakan adik mengurutkan dari nomor 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4. Kemudian pada halaman 9 nomor 4, buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Siklus hidup hewan harus melalui hewan terletak pada jenis hewan itu masing-masing. Menjalani hidupnya dari zigot, janin, bayi, remaja, dewasa seperti hewan mamalia atau hewan menyusui. Sedangkan siklus melalui dari telur, anak-anak hingga dewasa, yaitu hewan yang terdapat pada Aves. Misalnya anak kucing, kucing muda, kemudian kucing dewasa, dan telur menetas, ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.